Pada seri ke-12 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang diawali dengan huruf C, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan connecting flight, continental plan, hooker, corkage charge, cost price, cost benefit analysis, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bondan Nurdianto merasa senang sekali bertemu dengan Anda di hari yang sangat cerah ini. Saya kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Mari kita simak bersama kosakata atau peristilahan di glosari pariwisata seri ke-12 berikut ini secara seksama. C81. Connecting flight. Connecting flight adalah istilah yang lazim dipergunakan dalam dunia penerbangan, yaitu suatu penerbangan terusan di mana penumpang akan berganti pesawat terbang di pelabuhan udara antara yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbangan untuk meneruskan penerbangan menuju destinasi tujuan atau destinasi lainnya. Contoh, dari Jakarta tidak ada penerbangan langsung ke Chiang Mai. Untuk menuju destinasi Chiang Mai, penumpang harus berganti pesawat atau melakukan connecting flight di Bandara Don Muang, Bangkok. C82. Connecting room. Sering kita mendengar istilah connecting room atau adjoining rooms. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah dua kamar di hotel yang letaknya bersebelahan atau dempet yang dihubungkan dengan pintu penghubung atau connecting door, sehingga tamu tidak perlu keluar kamar jika ingin masuk ke kamar di sebelahnya. Jenis connecting room ini banyak diminati oleh keluarga yang bermalam di hotel tersebut. C83. Consumer. Consumer atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan konsumen. Adalah perorangan atau kelompok yang bermaksud memesan atau menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yang ditawarkan seperti misalnya barang, produk, atau jasa yang dibeli terutama untuk kebutuhan pribadi, sosial, keluarga, rumah tangga, dan sejenisnya. Dalam praktek pemasaran, konsumen belum tentu orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk tersebut. Apabila orang mengkonsumsi produk yang dibeli orang lain, maka orang itu disebut konsumen, sementara yang melakukan pembayaran disebut dengan customer atau pelanggan. C84. Continental breakfast. Pengertian continental breakfast adalah jenis makan pagi yang dihidangkan di hotel secara sederhana. Biasanya menu makanannya hanya terdiri dari beberapa potong buah segar, segelas jus buah, roti panggang atau toast, selai, mentega yang dilengkapi dengan minuman teh, kopi, atau susu coklat. C85. Continental plan. Continental plan adalah istilah yang dipergunakan di dunia perhotelan yang mempunyai pengertian terdapatnya gabungan paket harga kamar yang relatif murah dengan continental breakfast, dan untuk keperluan pemasarannya lazim disebut dengan hotel yang menawarkan bed and breakfast atau B&B. C86. Contract agreement. Di dunia pariwisata yang disebut dengan contract agreement adalah persetujuan resmi tertulis yang menjelaskan semua persyaratan yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang mengadakan perjanjian kontrak kerjasama. Misalnya, antara tour operator dengan hotel, tour operator dengan agen atau operator di dalam negeri, tour operator dengan mitra tour operator di luar negeri, ataupun tour operator dengan wholesaler di luar negeri. C87. Convention. Convention atau konvensi adalah pertemuan umum dari sebuah kelompok yang terdiri lebih dari 10 orang diselenggarakan untuk tujuan bersama yang secara tradisi biasanya dilaksanakan setahun sekali. Peserta dapat bertukar pikiran, pengalaman, dan informasi melalui pembicaraan terbuka, siap mendengar dan didengar,
serta mempelajari dan mendiskusikan untuk kemudian menyimpulkan topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. C88, Convention and Exhibition. Di dunia pariwisata, konvensi dan pameran adalah kegiatan penyelenggaraan pertemuan berskala besar dari sejumlah pebisnis yang erat kaitannya dengan industri pariwisata. Pada kesempatan bertemu tersebut, para pebisnis tersebut membuka booth. Pengertian booth sudah dijelaskan pada glosari pariwisata seri ke-6 B72, di mana mereka juga saling memamerkan produknya di ajang pameran tersebut. Kegiatan convention dan exhibition ini merupakan kegiatan pada bidang MICE atau Meeting, Incentive, Convention, Exhibition di industri pariwisata. C89, Convention Tourism. Di dunia pariwisata, Convention Tourism ini adalah wisata yang erat kaitannya dengan kegiatan konvensi, konferensi, pameran, expo, atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional, regional, maupun internasional. Kegiatan ini melibatkan ratusan, bahkan kadang ribuan peserta. Dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan, asosiasi, dan sebagainya. Dewasa ini, banyak sekali negara di dunia yang membangun wisata konvensi dengan menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan konvensi dimaksud. C90, Cook. Cook yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan juru masak atau tukang masak atau bahasa kerennya koki. Ada perbedaan antara cook dengan chef. Kalau profesi cook itu biasanya adalah praktisi memasak yang berkembang melalui jalur pengalaman kerja. Sedangkan profesi chef adalah praktisi memasak yang berkembang melalui jalur pendidikan. Dalam restoran besar atau hotel berbintang, chef akan menyediakan resep dan bahan mentahnya untuk dimasak menjadi suatu produk makanan ala chef. Dan kemudian chef akan memerintah juru masak atau koki untuk memasaknya sesuai arahan dari chef. C91, Cooker. Cooker tiada lain dalam bahasa Indonesianya adalah kompor yang menggunakan gas atau listrik untuk memasak atau memanaskan makanan. Di dalam satu perangkat kompor ini, selain terdapat mata kompor atau burner, biasanya juga tersedia panggangan atau grill dan oven. C92, Copyright. Pengertian copyright menurut bahasa hukum adalah hak cipta, yaitu hak hukum eksklusif yang diberikan kepada pencetus atau penerima hak untuk mencetak, menerbitkan, menampilkan, memfilmkan, mempublikasikan, atau merekam karya sastra, seni, musik, produk lagu, produk barang, dan sejenisnya. Terkadang, jika diminta dengan suatu perjanjian, ia berhak memberikan copyright-nya kepada pihak yang memintanya tersebut. C93, Coral Reef. Coral Reef adalah deretan ekosistem terumbu karang bawah laut yang membentuk bentangan seolah-olah tembok di tengah laut atau di tepi pantai. Terumbu karang umumnya terdapat di perairan yang jernih dan dangkal di daerah tropis atau subtropis. The Great Barrier Reef di Australia sejauh ini dikenal sebagai terumbu karang terpanjang dan terluas. Panjangnya lebih dari 2.400 km. C94, Corkage Charge. Corkage charge adalah biaya atau tagihan yang dikenakan kepada setiap tamu yang membawa sendiri minuman anggur atau minuman beralkohol lainnya ke restoran atau bar yang secara resmi menyediakan layanan anggur atau minuman beralkohol juga. Corkage charge juga dikenakan kepada pihak pengguna banquet hall yang menyelenggarakan jamuan makan atau pesta bila pihak pengguna jasa tersebut membawa sendiri minuman beralkohol dari luar. C95, Cost Basic atau Basic Cost atau Cost Price. Dalam bahasa Indonesia, Cost Price diartikan sebagai harga pokok atau harga dasar. Di dunia tour operator, Cost Price atau Basic Cost ini merupakan kunci awal dari sebuah kalkulasi biaya tour atau tour quotation dalam pembuatan atau penyusunan sebuah paket wisata. Artinya,
Dengan diawali oleh harga pokok ini, seorang tour planner ujung-ujungnya dapat menentukan harga jual dari produk paket wisata yang akan ditawarkan dan atau dijualnya. Biasanya tour operator mendapatkan harga pokok ini dengan cara melakukan kontrak dengan para pemasok produk dan jasa wisata, di mana para pemasok tersebut memberikan harga pokok atau net-net kepada tour operator. Cost basic atau cost price ini lazim juga disebut dengan rock bottom price. C96, cost calculation. Masih kita berbicara tentang costing. Di dunia tour operators, cost calculation adalah tata cara seorang tour planner menghitung harga sebuah produk perjalanan wisata yang dirancangnya, mulai dari penyediaan basic cost atau cost price-nya, mengolah dan mengkalkulasikannya, hingga akhirnya ia dapat menerbitkan harga jual dari produk perjalanan wisata yang akan ditawarkan dan atau dijualnya. C97, cost fix atau fixed cost. Di dunia tour operator, istilah ini dipergunakan ketika seorang tour planner mulai membuat kalkulasi biaya dan harga jual per orang atau per pax sebuah produk perjalanan wisata. Fixed cost adalah harga satuan atau a unit price atau cost. Contoh sederhananya, tiket masuk ke sebuah objek wisata ditetapkan misalnya Rp10.000 per orang. Maka harga Rp10.000 ini disebut sebagai fixed cost. Karena untuk menentukan cost per pax, berapapun jumlah peserta tur, tetap akan dikali 1 harga tiket masuk tersebut. C98, cost variable atau variable cost. Di dunia tour operator, istilah ini dipergunakan ketika seorang tour planner mulai membuat kalkulasi biaya dan harga jual per orang atau per pax sebuah produk perjalanan wisata. Variable cost adalah harga kesatuan, a unit price atau cost. Contoh sederhananya, harga sewa bus wisata misalnya 3 juta rupiah per hari, angka 3 juta rupiah ini adalah variable cost atau harga satu kesatuan. Maka untuk mendapatkan biaya per orang, harga 3 juta rupiah ini harus dibagi dengan jumlah peserta tur. C99, cost per pax. Di dunia tour operators adalah suatu hal yang baku bagi seorang tour planner dalam membuat serta menyusun cost calculation, di mana dia harus selalu mendasarkan diri pada menentukan cost per pax terlebih dahulu. Berdasarkan atau jika sudah mendapatkan cost per pax ini, barulah ia dapat melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu menentukan harga jual, di mana sudah termasuk di dalamnya adalah perhitungan profit margin, agents commission, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. C100, cost benefit analysis. Seorang tour planner juga setidaknya diharapkan mempunyai kemampuan untuk memahami cost benefit analysis ini, yaitu cara untuk menganalisa dan mengkalkulasi suatu perencanaan pembuatan produk perjalanan wisata. Dengan melalui analisa pasar yang baik dan tepat, ia dapat menentukan harga jual yang valuable dan saleable atau mudah laku, yang artinya harga jual tersebut dapat diserap, diterima, dan dianggap mampu bersaing oleh masyarakat yang berkeinginan membeli produk wisata yang ditawarkannya. Para pemirsa, demikian glosari pariwisata Indonesia seri ke-12 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nudiato, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia maju.